izin, pimpinan. Silakan. Saya ingin menanyakan, rapat ini tidak dihadiri oleh eksekutif sebagai pendamping bupati, apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang saya lihat tidak ada sekda atau yang mendampingi. Tapi barangkali Seman ada yang mendampingi ya dari eksekutif. Oh ya, supaya dulu di sini dong. Kalau substansinya saya jawab, substansinya tidak ada masalah karena di sini penyampaian. Setelah penyampaian nanti diberikan dokumen, pra-dokumen kemarin sudah dikirimkan. Jadi hanya karena ini penyampaian bupati, harapannya para OPD yang menjalankan dan tim TAPD bisa mengikuti secara virtual. Di virtual hadir ya. Ini sebagai terima kasih Pak ya. Ini koreksi buat teman-teman eksekutif. Bupati harus didampingi, tidak boleh sendiri. Mas, timnya hadir yang OPD. Oh ya. Ya ini OPD harus pada virtual ya. Tapi kalau Pak Bupati didampingi apa tidak, Pak Bupati ini bagian semangat mendukung Pak Bupati untuk tetap di kapal. Ya Pak ya, begitu ya. Audio Jungle. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bupati Cilacap, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap, yang kami hormati Sekretaris Daerah, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Bapak dan Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami hormati. Mengawali rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Rapat ke-52 Masa Sidang 2 tahun 2021 dengan acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2020 Kamis 25 Maret 2021 dimulai, diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan rapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya sampaikan selamat pagi. Yang terhormat Bupati Cilacap, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati saudara anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap. Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Mengawali rapat paripurna DPRD hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna pada hari ini. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 26 Februari 2021 telah ditetapkan bahwa kegiatan pada tanggal 25 Maret 2021 adalah rapat paripurna DPRD. Sehubungan masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka rapat paripurna hari ini dilaksanakan secara langsung dan juga memanfaatkan sarana video conference seperti selama ini. Adapun acara rapat paripurna DPRD hari ini adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban. Saya ulang, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2020. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan pasal 140 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap nomor 172 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cilacap, bahwa rapat paripurna DPRD pada hari ini dinyatakan memenuhi quorum apabila diikuti oleh lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD. Menurut catatan dari Sekretaris DPRD, dari 50 anggota DPRD, fraksi PKB berjumlah 8 sedang mengikuti bintek fraksi, sehingga yang hadir dari 42 hari ini hadir sebanyak 29 orang. Untuk itu quorum terpenuhi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap rapat yang ke-52 masa persidangan kedua tahun 2020-2021 pada hari ini, Kamis tanggal 25 Maret 2021, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya akan kami sampaikan beberapa catatan dalam rapat paripurna DPRD hari ini yang perlu diketahui oleh peserta rapat. 1. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan A. Pasal 71 ayat 2, Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir. Berarti ini bulan yang ketiga. B. Pasal 154 ayat 1 huruf H, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. 2.
bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 19 disebutkan ayat 1, kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Ayat 2, dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna. Ayat 3, dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna. Yang ketiga, selanjutnya pada pasal 20 disebutkan ayat 1, paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Ayat 2, berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam A, penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan atau berikutnya, B, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan C, penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Demikian beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPD hari ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya guna memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka kepada Bupati Cilacap untuk memberikan penjelasan terhadap penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2020 yang sudah dikirimkan kemarin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat pagi. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Saudara Wakil Bupati yang saya hormati, rekan-rekan anggota Forkominda, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang saya hormati, Saudara Sekda beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para ketua partai politik, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan, serta lembaga swadaya masyarakat tingkat Kabupaten Cilacap, dan insan pers yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang saya hormati, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Sejenak kita merenung, menghayati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tentang penyelenggaraan pemerintah
Daerah tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah, saya ulangi, bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal telah diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, ruang lingkup, laporan keterangan pertanggungjawaban melalui hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan yang disusun berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cilacap berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2020, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020 yang secara ringkas akan saya sampaikan sebagai berikut. Berkenaan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, sesuai data laporan keuangan daerah unaudit adalah sebagai berikut. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 3.184.374.680 rupiah. Terrealisasi sebesar 3.186.613.763 rupiah 48 sen atau 99,62%. Adapun pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap ditargetkan sebesar 591.709.665 rupiah. Terrealisasi 591.380.160 rupiah 48 sen atau 105,39%. Sedangkan untuk anggaran belanja daerah ditetapkan 2.955.015.432.437 rupiah
terrealisasi 2.427.585.711 rupiah atau 88,91%. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2020 telah dialokasikan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 285.946.057 rupiah, terrealisasi sebesar 280.940.946.057 rupiah 32 sen atau 100%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan telah dianggarkan sebesar 25.702.000.000 rupiah dan terrealisasi 19.852.000.000 rupiah atau 77,24%. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Cilacap dan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2020 adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah dalam rangka memperkuat pembangunan wilayah pinggiran dan perbatasan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut. 1. Pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. 2. Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka memperkuat pengembangan wilayah pinggiran dan perbatasan. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing. 4. Pemantapan ketahanan pangan. 5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 6. Peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, baik dari gangguan sosial maupun kebencanaan. 7. Pemantapan tata kelola pemerintahan. Penetapan prioritas pembangunan tersebut merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah dengan indikator kerja antara lain. 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1,65,15%. 2. Inflasi sebesar 3-5,5. Indeks pembangunan manusia sebesar 69,10. 4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-8%. 5. Kemiskinan sebesar 13,34%. 6. Indeks pembangunan gender sebesar 87 dan 7. Indeks pemberdayaan gender sebesar 63,66. Target indikator tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dan juga memperhatikan upaya pemulihan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, melalui berbagai dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap atas dasar harga konstan tanpa migas sebesar 1,35% dan atas dasar harga konstan dengan migas sebesar 10,36%. 2. Inflasi pada tahun 2020 sebesar
1,71%, masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu 3,5 sampai 5,50%. 3. Indeks pembangunan manusia tercapai sebesar 69,95 atau 101,23% dari target 69,10. 4. Tingkat pengangguran terbuka tercapai sebesar 9,1%, di atas target yang ditetapkan sebesar 5,5 sampai 5,9%. 5. Angka kemiskinan tercapai sebesar 11,46%, di atas target yang ditetapkan sebesar 13,34%. 6. Indeks pembangunan gender tercapai sebesar 86,67 atau 99,62% dari target yang ditetapkan sebesar 87. 7. Indeks pemberdayaan gender tercapai sebesar 69,13 atau 108,59%. Ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 63,66. Dari capaian target indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, walaupun kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, namun secara umum pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap masih dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi memang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Hal ini merupakan salah satu dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia di tahun 2020, yang mengakibatkan skenario pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami perubahan fluktuatif. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, capaian indikator sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 yang secara ringkas akan saya sampaikan berdasarkan prioritas pembangunan sebagai berikut. Prioritas pertama, pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan dengan 8 fokus pembangunan, yaitu fokus pertama, peningkatan kualitas produk unggulan, usaha mikro, koperasi, dan peningkatan pasar tradisional dilaksanakan melalui program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri sebagai upaya peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan, khususnya pasar milik pemerintah. Hasil yang telah dicapai yaitu sejumlah 23 pasar dari 33 pasar milik pemerintah daerah memenuhi kriteria baik atau tercapai sebesar 69,69% dengan tingkat capaian 100% dari target yang ditetapkan. Fokus kedua yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil inovasi pada produk industri kecil, pertanian, perikanan, dan pangan dilaksanakan melalui program peningkatan penerapan teknologi pertanian dalam rangka untuk memperluas layanan jaringan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, rehabilitasi lahan pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian. Hasil yang dicapai melalui program ini antara lain: luas layanan jaringan irigasi tercapai 8,5%, yang berarti bahwa ada penambahan luas layanan jaringan irigasi seluas
5.655 hektar. Dari luas lahan baku sawah yaitu 66.527 hektar. Hasil selanjutnya berupa pemanfaatan teknologi pertanian berupa traktor, kultivator, konseler, pompa air, power pressure, emposan tikus, sedot lumpur, hand sprayer, transplanter, power sprayer, copper and apple. Terrehabilitasi lahan pertanian seluas 9 hektar. Tersalurkan pupuk bersubsidi dan pestisida secara tepat sasaran serta fasilitasinya pembiayaan pertanian melalui keikutsertaan petani pada program asuransi pertanian sejumlah 1.252 orang atau 1,01% dengan tingkat capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Fokus ketiga, peningkatan pariwisata berbasis masyarakat melalui manajemen pengelolaan daerah wisata dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dilaksanakan melalui program pengembangan destinasi wisata yang antara lain dalam upaya pengembangan desa wisata pada tahun 2020 dengan animo masyarakat yang cukup tinggi untuk pengembangan desanya menjadi desa wisata. Maka sampai dengan tahun 2020 telah ada 17 desa wisata di Kabupaten Cilacap. Fokus keempat, pengembangan investasi dan ekspor berbasis produk-produk unggulan kabupaten dan mendukung investasi hijau dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam rangka untuk mendorong kemitraan investasi di Kabupaten Cilacap dengan hasil yaitu keminatan investasi sejumlah 19 buah. Selanjutnya, fokus kelima, penanganan perumahan dan penyehatan lingkungan dilaksanakan melalui program lingkungan sehat perumahan sebagai upaya untuk peningkatan jalan lingkungan. Hasil yang dicapai melalui program ini yaitu persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik sebesar 83% atau 100% dari target yang ditetapkan. Fokus keenam, mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi. Dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan hasil tercapainya cakupan tenaga kerja berbasis kompetensi sebesar 83,3% atau 104% dari target dan cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tercapai 81,08% atau 101% target yang ditetapkan. Fokus ketujuh, penanganan PMKS meliputi penanganan disabilitas dan anak jalanan dilaksanakan melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sebagai upaya rehabilitasi PMKS dan pemberian bantuan sosial korban bencana. Melalui program ini telah tercapai persentase PMKS yang direhabilitasi sebesar 0,33% atau 126,92% dari target dan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial tercapai 135,3% dari target yang ditetapkan. Fokus ke-8, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengurangan kemiskinan melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan hasil antara lain
berupa terbinanya lembaga pemberdayaan masyarakat, kelompok binaan PKK dan posyandu aktif tercapai 100%, serta cakupan kelompok BPSPM-AM yang dibina tercapai 80,64%. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, prioritas pembangunan kedua, pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka memperkuat pengembangan wilayah pinggiran dan perbatasan yang dilaksanakan antara lain melalui fokus pertama, peningkatan dan penataan infrastruktur pengembangan ekonomi masyarakat seperti desa wisata, desa inovasi, dan penataan akses menuju tempat pemasaran. Dilaksanakan melalui program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan dengan hasil berupa jalan kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 843,003 km atau 66,42%, dan seluruh jalan kabupaten sepanjang 1.299,202 km. Fokus kedua yaitu penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jembatan-jembatan pendukung pemerataan antar wilayah, serta peningkatan sarana prasarana transportasi dilaksanakan melalui program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dalam upaya untuk mewujudkan terminal tipe C yang sesuai dengan standar dan beroperasinya dermaga di Kabupaten Cilacap. Hasil yang dicapai yaitu sebanyak 6 unit terminal tipe C telah sesuai dengan standar atau tercapai 85,71% dari target yang ditetapkan sebanyak 15 unit dermaga dapat beroperasi di Kabupaten Cilacap atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, prioritas ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia berdaya saing dengan 7 fokus pembangunan sebagai berikut. Fokus pertama, peningkatan kualitas pendidikan, baik PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan keaksaraan, dilaksanakan melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada PAUD, SD maupun SMP. Hasil yang dicapai melalui program ini antara lain tercapainya persentase ruang kelas PAUD dalam kondisi baik sebesar 63,12% dengan tingkat capaian sebesar 103% dari tingkat persentase ruang dari target persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik sebesar 83,25% dengan tingkat capaian sebesar 100% dari target persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik sebesar 82,85,2% dengan tingkat capaian 100% dari target yang ditetapkan. Fokus kedua, peningkatan pelayanan kesehatan pada usia bayi, ibu melahirkan, balita remaja usia produktif dan lanjut usia, dilaksanakan melalui program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya. Pelaksanaan program ini sebagai upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan puskesmas keliling, serta meningkatkan rasio puskesmas per satuan penduduk. Hasil yang dicapai antara lain
Persentasi puskesmas dan puskesmas pembantu dan puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana memadai sebesar 89,92% atau tercapai 145% dari target yang ditetapkan. Cakupan puskesmas rawat inap tercapai 81,48% atau sejumlah 22 unit, dan rasio puskesmas di Kabupaten Cilacap tercapai sebesar 0,59 persatuan penduduk atau 91,58% dari target yang ditetapkan. Fokus ketiga, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai upaya untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, dengan hasil antara lain tercapainya persentasi organisasi wanita yang aktif sebesar 80% atau 90,90% dari target yang ditetapkan. Fokus keempat, penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui KB dilaksanakan melalui program keluarga berencana, dengan hasil yang dicapai yaitu jumlah peserta KB CPR sebanyak 273.250 dari 388.924 PUS atau sebesar 70,26%, dengan tingkat capaian sebesar 95,32% dari target yang ditetapkan. Fokus kelima, pemberdayaan pemuda melalui peningkatan dan pengembangan generasi muda mandiri dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan dilaksanakan melalui program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dengan hasil berupa tercapainya presentasi sarana prasarana keolahragaan dalam kondisi baik sebesar 76%, dengan tingkat capaian sebesar 80% dari target yang ditetapkan. Fokus keenam, pengembangan layanan perpustakaan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan sebagai upaya peningkatan layanan perpustakaan daerah. Hasil yang dicapai antara lain yaitu jumlah pengunjung perpustakaan daerah sebesar 49.649 orang, dengan rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk sebesar 2,55% atau 93,41% dari target yang ditetapkan. Koleksi buku di perpustakaan daerah sebanyak 38.579 judul dengan jumlah sebanyak 77.541 eksemplar atau tercapai 95,38% dari target yang ditetapkan. Hasil selanjutnya yaitu rasio perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikasi sejumlah 418 orang dari 1.253 orang atau tercapai 33,36% dengan tingkat capaian sebesar 105,57% dari target yang ditetapkan. Fokus ketujuh, pengembangan seni budaya dan pelestarian cagar budaya dilaksanakan melalui program pengembangan nilai budaya dengan hasil berupa cakupan kajian nilai budaya sebesar 3,08% atau 22,14% dari target yang ditetapkan. Capaian ini
disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan masyarakat untuk penyelenggaraan pentas seni dan budaya. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Prioritas ke-6, pemantapan ketahanan pangan dengan fokus peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah, dan keragaman produk pangan. Fokus pembangunan ini dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dalam rangka untuk mencapai ketersediaan energi dan protein per kapita, menurunkan peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya, menangani daerah rawan pangan, integrasi pangan segar asal tumbuhan, dan mencapai pola pangan harapan, serta peningkatan jumlah usaha distribusi pangan masyarakat. Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut. Capaian ketersediaan energi dan protein per kapita sebesar 100%. Menurunnya peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya sebesar 55%, atau tercapai 135% dari target yang ditetapkan. Tertanganinya daerah rawan pangan sebesar 93,16%, atau 100% dari target yang ditetapkan. Tercapainya pangan segar asal tumbuhan yang terintegrasi sebesar 36% dengan tingkat capaian 300% dari target yang ditetapkan. Tercapainya pola pangan harapan sebesar 84,4 atau 95,26% dari target, dan capaiannya jumlah usaha distribusi pangan masyarakat sebanyak 50 unit atau 116,28% dari target yang ditetapkan. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, prioritas pembangunan yang kelima, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dua fokus pembangunan, yaitu fokus pertama, pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, serta pengelolaan persampahan, dilaksanakan melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Tercapai persentase pengurangan sampah sebesar 12,6% atau 108,62% dari target. Persentase penanganan sampah sebesar 62,40% atau 105,76% dari target persentase kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 sebesar 16% atau 177,78% dari target yang ditetapkan. Fokus kedua, pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pemanfaatan air tanah dilaksanakan melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas jaringan irigasi, hasil yang dicapai melalui program ini yaitu berupa persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik 86,34% dengan tingkat capaian 102,18% dari target yang ditetapkan. Persentase jaringan irigasi kabupaten yang berfungsi tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Prioritas pembangunan yang keenam, peningkatan keamanan dan perlindungan masyarakat, baik dari gangguan sosial maupun kebencanaan, dengan dua fokus pembangunan sebagai berikut. Fokus pertama,
pengurangan risiko bencana dan penanganan korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wilayah Kabupaten Cilacap merupakan daerah rawan bencana. Untuk itu perlu adanya upaya untuk peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penanganan korban bencana dan rehabilitasi rekonstruksi daerah bencana serta secara tepat dan cepat. Hal tersebut diupayakan melalui program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan hasil tercapainya persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebesar 1,87% atau 96,89% dari target persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 100%. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebesar 100%. Dan persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 100%. Fokus kedua, penegakan peraturan daerah ketentraman dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui program pemeliharaan Kamtipmas dan pencegahan tindak kriminal dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil yang dicapai antara lain tercapainya presentasi patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sebesar 100% dan cakupan patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam sebanyak 3 kali. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, prioritas pembangunan terakhir yaitu pemantapan tata kelola pemerintahan dengan 2 fokus pembangunan sebagai berikut. Fokus pertama, peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi, transparansi dan mendorong partisipasi publik dilaksanakan melalui program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebagai upaya untuk mengintegrasikan aplikasi perangkat daerah. Hasil yang dicapai yaitu persentase aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi tercapai sebesar 60% atau 100% dari target yang ditetapkan. Fokus kedua, perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabilitas melalui pengembangan dan penataan ASN, pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan e-government, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa dan akuntabilitas kerja, serta peningkatan pengawasan internal. Hal tersebut dilaksanakan melalui program perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan hasil antara lain seluruh kegiatan dalam RKPD telah sesuai dengan RPJMD dan kegiatan dalam APBD telah sesuai dengan RKPD kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW tercapai sebesar 40% atau 100% dari target, dan kegiatan dalam musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD sebesar 80% atau 100% dari target. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pokok-pokok laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Uraian lebih lanjut dan lebih rinci dapat dilihat pada buku 2 LKPD berikut lampirannya. Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2020 merupakan keberhasilan kita bersama yang didukung oleh peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Sedangkan
Sedangkan berbagai kekurangan yang ada merupakan catatan penting yang harus diperbaiki demi kemajuan Kabupaten Cilacap. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan Dewan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah bekerja sama dalam membangun Kabupaten Cilacap yang kita cintai. Ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada rekan-rekan anggota Forkominda, perguruan tinggi, kalangan swasta dan insan pers, serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan. Karena tanpa kerjasama dan partisipasi masyarakat, kami tidak akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Apabila terdapat kekurangan dalam melaksanakan tugas, kami mohon maaf atas perhatian para pemimpin dan segenap anggota Dewan yang terhormat dalam mengikuti penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Marilah kita memohon bimbingan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan tugas untuk kesejahteraan masyarakat Cilacap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Silakan. saya ingin menanyakan, rapat ini tidak dihadiri oleh eksekutif sebagai pendamping bupati, apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang saya lihat tidak ada sekda atau yang mendampingi. Tapi barangkali Seman ada yang mendampingi ya dari eksekutif. Oh ya, supaya dulu di sini dong. Kalau substansinya saya jawab. Substansinya tidak ada masalah karena di sini penyampaian. Setelah penyampaian nanti diberikan dokumen, pra-dokumen kemarin sudah dikirimkan. Jadi hanya karena ini penyampaian bupati, harapannya para OPD yang menjalankan dan tim TAPD bisa mengikuti secara virtual. Di virtual hadir ya. Ini sebagai terima kasih Pak ya. Ini koreksi buat teman-teman eksekutif. Bupati harus didampingi, tidak boleh sendiri. Mas, timnya hadir yang OPD. Oh ya, ya ini OPD harus pada virtual. Ya. Tapi kalau Pak Bupati didampingi apa tidak, Pak Bupati ini bagian semangat mendukung Pak Bupati untuk tetap dikawal. Ya Pak ya, begitu ya. Saya lanjutkan. Terima kasih kepada Bupati Cilacap yang telah memberikan penjelasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2020 yang nanti tentu akan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen dan DPD Pak Bupati nanti akan menindaklanjuti karena dikasih waktu 1 bulan. Kita akan bentuk pansus dan kita akan merekomendasikan supaya atau mungkin bisa dipakai untuk perencanaan, untuk penyusunan anggaran atau dalam pembuatan perbub atau perkada sebagai kebijakan yang strategis dari pemerintah kabupaten. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya penyerahan secara resmi dari Bupati Cilacap kepada DPD Kabupaten Cilacap tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2020. Maka untuk lebih tertibnya akan diatur oleh protokol. Kami persilakan. Penyerahan buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2020 dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat pimpinan rapat dan Bupati Cilacap berkenan untuk menempatkan diri.
Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan buku LKPJ Bupati Cilacap tahun 2020 dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap. Penyerahan selesai, berkenan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kepada saudara protokol yang telah mengatur jalannya penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2020. Rapat Dewan yang terhormat, dengan demikian seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD siang hari ini telah selesai. Maka perkenankanlah kami atas nama pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada semua undangan, baik yang hadir di ruangan paripurna ini maupun yang mengikuti rapat melalui video conference, sehingga rapat paripurna dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Selanjutnya kami mohon maaf manakala dalam memimpin rapat ada kekeliruan dan tutur kata yang kurang berkenan. Tetap semangat dan tetap berdoa. Hari ini Kabupaten Cilacap, laporan dari gugus tugas mencapai 600 penderita positif, sehingga kita yang hadir di sini maupun yang virtual, mari kita perketat diri sendiri kita dan lingkungan kita dalam menjaga protokol kesehatan. Akhirnya dalam mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, maka rapat paripurna DPRD hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.